ranah konseling. Jadi ada satu kasus anak. Jadi klien itu bernama Ana. Dia itu memiliki masalah dalam pekerjaan, terus memiliki masalah dalam pribadi, terus juga dia itu merasa bahwa sesi konseling selama 3 bulan bersama konselor itu tidak efektif baginya gitu. Lalu bagaimana sebagai konselor kita menangani kasus tersebut? Jadi ada 7 keterampilan komunikasi konselor yang wajib sebagai calon konselor kita ketahui. Pertama yaitu ada logical and practical konsistensi, yang kedua itu ada confidence, yang ketiga ada inisiatif, yang keempat ada resilience, yang kelima ada change or orientation, yang keenam ada respect, dan yang ketujuh ada respect for others. Jadi ketujuh keterampilan ini akan membantu bagaimana kelancaran bersesi konseling. Jadi bagaimana kita menganalisis kasus anak dari ketujuh aspek ini. Pertama, dari logical and practical, analisisnya yaitu Ana merasa tidak ada kemajuan signifikan dalam konseling setelah 3 bulan. Ada ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang dialami. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya itu konselor perlu mengembangkan rencana konseling. Jadi konselor perlu mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh konselor untuk konseling itu efektif atau tidak. Lalu pernyataan yang diberikan oleh konselor itu adalah mari kita tinjau bersama tujuan dan goals apa yang diinginkan oleh anak. Lalu yang kedua itu ada confidence atau kepercayaan diri. Analisisnya yaitu ketidakpuasan anak di tempat kerja dan keraguannya tentang karir mempengaruhi kepercayaan dirinya. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya yaitu konselor harus membantu anak untuk menggali kekuatan dan pencapaian yang telah diraihnya. Lalu bagaimana pernyataan yang diberikan oleh konselor kepada konselornya, yaitu Anda memiliki banyak pengalaman yang bisa dikembangkan untuk masa depan. Lalu yang ketiga itu ada inisiatif. Analisisnya seperti apa? Analisisnya itu Ana merasa ragu untuk menyampaikan masalah pribadinya karena takut mengganggu fokus konseling. Lalu solusinya apa? Konselor harus mendorong Ana untuk mengambil inisiatif dalam mengungkapkan semua masalah yang ingin dia bahas. Lalu pernyataannya, saya menghargai keinginan untuk menjaga fokus, namun penting bagi Anda untuk merasa bebas mengungkapkan semua hal yang mengganggu pikiran Anda. Lalu yang keempat ada resilience atau pertahanan. Analisisnya Ana menunjukkan ketangguhan dengan terus menjalani sesi konseling meskipun Ana merasa bahwa sesi konseling selama 3 bulan ini tidak ada feedback untuknya, jadi tidak ada feedback baik untuknya. Lalu solusinya apa? Konselor bisa memberikan teknik coping yang dapat membantu Ana mengelola stres. Lalu pernyataannya, saya mengagumi ketangguhan Anda, mari kita eksplorasi beberapa teknik untuk membantu Anda merasa lebih dihargai. Lalu ada change orientation atau orientasi terhadap perubahan. Analisisnya apa? Ana merasa terjebak dalam situasi saat itu karena dia merasa cemas mengenai masa depannya. Lalu solusinya seperti apa? Solusinya konselor dapat membantu Ana untuk melihat perubahan sebagai peluang bukan sebagai ancaman. Lalu pernyataan yang diberikan oleh konselor itu bagaimana? Pernyataannya, perubahan bisa menjadi tantangan tetapi juga bisa menjadi peluang untuk tumbuh. Lalu yang keenam ada self respect atau harga diri. Analisisnya, Ana perlu menghargai dirinya sendiri dalam mengambil keputusan. Solusinya, konselor dapat memfasilitasi proses refleksi diri untuk membantu Ana memahami dan menghargai nilai diri. Lalu pernyataan yang diberikan oleh konselor itu seperti apa? Pernyataannya, menghargai diri sendiri adalah langkah penting dalam proses ini. Lalu yang terakhir ada respect for others atau menghargai orang lain. Analisisnya bagaimana? Ana mungkin merasa khawatir untuk membahas masalah pribadinya. Lalu solusinya bagaimana? Konselor harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar merasa lebih nyaman. Pernyataannya bagaimana? Setiap masalah yang Anda bawa adalah penting bagi saya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.